Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang baik ya. Kita menikmati saja belajar dari jarak jauh ini. Kita kali ini akan belajar tentang materi matematika. Tepatnya kita masuk ke bab pertama, yaitu adalah bilangan bulat. Nah, ini merupakan materi yang pertama kali ya untuk di tingkat SD khususnya. Karena kita nanti akan mulai mengenal bilangan positif dan bilangan negatif. Ya, baik, kita langsung aja ya. Ya, secara cepat kita akan meringkaskan ya materinya. Jadi memang ada cukup banyak. Ya, ini ringkasan materi saja mungkin dari beberapa poin dulu, belum semuanya. Yang pertama adalah tentang membaca dan nulis lambang bilangan. Nah, kita dari yang paling basic, paling sederhana ya. Yang pertama adalah bahwa bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan positif ya dan bilangan bulat negatif dan nol. Jadi ada 3 jenis ya, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif dan nol gitu ya. Nah, contoh bilangan bulat positif yaitu adalah ya ini 1 2 3 4 100 200 3000 dan seterusnya. Itu adalah contoh bilangan bulat positif. Kemudian untuk contoh bilangan bulat negatif, ini ya contohnya, ya tandanya seperti ini, ada tanda, ini namanya tanda negatif ya, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Jadi inilah lambang bilangan negatif. Kalau 0 ya 0 gitu ya. Kita lanjutkan saja. Ini garis bilangan ya, kita tunggu dulu. Nah, ini adalah bilangan 0 ya, bilangan 0 jelas. Kemudian di samping kanan 0 ini adalah bilangan positif. Jadi semua bilangan yang berada di samping 0 ini adalah bilangan positif. Kemudian semua bilangan yang berada di samping kiri 0 adalah bilangan negatif. Itu ya sederhananya. Jadi 0 itu sebagai pusatnya, senternya, samping kanan 0 itu semua adalah bilangan positif dan samping kiri 0 adalah bilangan negatif. Mudah ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ini hal pertama yang perlu kita pahami ya tentang bilangan bulat. Kemudian 0 ya dibaca 0 ya. Negatif ini bacanya ya lambang seperti ini, baca negatif 9. Ini cara membacanya. Kalau ini adalah negatif 6, ini negatif 5. Ini cara membacanya. Kemudian ini cara membacanya adalah negatif 724 ya bacanya. Nulisnya seperti ini. Ini nulisnya seperti ini, ada strip 724, bacanya adalah negatif 724. Ya, bisa dipahami ya. Kalau 25 ya dibaca positif 25 atau biasa aja 25 ya tanpa harus menggunakan positif. Ya, seperti itu. 450 ya dibaca positif 450 atau cukup dengan 450. Begitu ya. Insyaallah ini sangat mudah sekali untuk kita pahami tentang bab membaca ini. Bagaimana kalau kita menuliskan? Nah, negatif 442 ya nulisnya adalah negatif, ya ini ya strip 442. Ini cara menuliskannya. Baik, mudah-mudahan tema ini bisa kalian pahami ya. Kemudian suhu di kutub utara 150 di bawah 0 ya, di bawah 0. Jadi suhu itu kan ada di atas 0 derajat, ada di bawah 0 derajat. Nah, kalau di bawah 0 derajat itu nulisnya adalah negatif 5. Negatif ya ini kurang 0-nya ya, harusnya negatif 150 ya. Maaf, ini 15 derajat mestinya 0-nya kecil. Oh iya, ini penulisannya maaf. Ini suhu di kutub utara 115 derajat, 0-nya kecil ya di bawah 0 ya. Sehingga dapat tulis negatif 15 derajat, ini kurang ya, kurang derajat. Nah, seperti itu. Jadi kalau di atas 0 berarti dia positif, kalau suhu itu kalau di bawah 0 maka dia adalah negatif. Begitu? Bisa dimengerti poin-poin ini? Ya, udah bisa dimengerti ya. Kita lanjutkan. Ayah punya utang ya sebesar Rp5.000. Nanti dapat tulis kalau utang itu atau pinjam itu berarti dia negatif ya, negatif kurang ya. Jadi karena pinjam atau utang 5.000-nya ditulis negatif 5.000. Ini istilah sehari-hari ya. Di bawah 0 kemudian pinjam atau hutang, itu juga termasuk bagaimana negatif. Kalau nulisnya ya seperti ini negatif, kasih strip ya. Baik ya, kita lanjutkan. Kemudian setelah kita belajar membaca bilangan bulat tadi dan menuliskannya, yang kedua adalah lawan bilangan bulat. Ini lawannya. Ini adalah garis bilangan,
ya negatif 1 itu lawannya 1 atau 1 itu lawannya negatif 1 gitu ya. 2 itu lawannya negatif 2 atau negatif 2 lawannya adalah 2, ini lawannya. Maaf. Negatif 3 itu lawannya 3 atau 3 itu lawannya adalah negatif 3. Jadi ini saling berlawanan ya, negatif positif saling berlawanan. Negatif 4 itu lawannya 4 atau begitu juga 4 lawannya adalah negatif 4 dan seterusnya. Jadi setiap bilangan punya lawannya ya, setiap bilangan punya lawannya. Itu yang secara sederhananya seperti itu. Maka negatif 4 lawannya adalah 4 gitu ya. 3 lawannya adalah negatif 3. 10 lawannya adalah negatif 10. 298 lawannya adalah ya negatif 298 ya. 500 lawannya adalah negatif 500 dan seterusnya. Oke, insya Allah itu bisa dipahami ya. Sangat mudah sekali. Intinya adalah bahwa setiap bilangan itu punya lawannya yang positif adalah negatif, lawannya negatif adalah positif. Nah, itu cara kita memahami bilangan bulat. Kita lanjutkan, ini juga cukup mudah untuk yang kedua ini. Sekarang yang ketiga ya. Setelah kita belajar tentang membaca dan menuliskan bilangan, kemudian yang kedua adalah lawannya. Yang ketiga ini, ya kita mulai masuk ke bab tentang mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Pertama kita masuk ke membandingkan, ya, membandingkan bilangan bulat. Ini ada berapa? Ya, ada 3 apel ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 apel ya. Sehingga 3 dan 6 itu bagaimana? Kita bandingkan. Ya, maka 3 ini tentu lebih sedikit ya, atau lebih kecil dari 6 gitu ya. Kayak bisa dipahami nih, atau 6 lebih besar daripada 3 dan besar saja dari kita, lebih banyak atau lebih besar ya. Ya, sehingga 3 lebih kecil dari 6, atau kalau kita tuliskan seperti ini ya, 3 lebih kecil dari 6. Oke, bisa dimengerti ya. Kita lanjutkan. 5, kalau misalnya 15 ya dengan 9 bagaimana? Iya, 15 lebih besar ya, lebih besar dari 9. Kalau kita tuliskan 15 lebih besar dari 9. Seperti ini ya. Mudah, sangat mudah. Yang positif mudah ya, karena saya dapat mengenal itu tidak kelas 1 malahan ya. 123 lebih kecil dari 345. Oke. Kita tuliskan seperti ini. Oke ya, ini tentang pembandingan untuk yang positif. Insya Allah kalian semua sudah menguasai ya logika kita sehari-hari. Kayak kita perkenalkan ini, kita anggaplah kalau karena ini warna yang beda, ini negatif misalnya. Negatif itu dalam sehari-hari bisa kita anggap kurang gitu ya, utang atau pinjam. Ini negatif 3 ya, atau kurang dari 3 atau kurang 3. Sedangkan ini negatif 6. Nah, misalnya loh ya, apa namanya, misalnya adalah Mas Bintang dan Mas Putra ya. Mas Bintang itu dia hanya tinggal kurang 3 saja misalnya, atau dia kurang 3, dengan Mas Putra dia masih kurang 6. Nah, kira-kira mana yang banyak ya kan, secara punyanya mana yang besar ya, tentu adalah kurang 3 itu lebih besar daripada kurang 6 ya enggak ya, karena kurangnya tinggal 3 saja, sedangkan yang ini masih kurang 6, maka posisi ya, atau nilai dari negatif 3 ini lebih besar dari negatif 6. Oke, sebentar. Ini bisa dimengerti belum ini? Misalnya gini aja lah. Bintang itu apa namanya ya? Dia sudah misalnya targetnya setiap anak diminta untuk mengumpulkan 10 apel misalnya. Setiap anak diminta untuk mengumpulkan 10 apel. Nah, si Bintang, Mas Bintang itu sudah berhasil dan dia tinggal kurang 3 saja yang belum dia kumpulkan. Nah, gitu ya. Dia sudah mengumpulkan banyak apel dan dia hanya kurang 3 saja yang belum dia kumpulkan. Ya, berarti kan 7 gitu ya. Sedangkan Mas Putra itu dari 10 apel yang harus dia kumpulkan, dia masih kurang 6. Ya, dia masih kurang 6 apel. Nah, kira-kira siapa yang lebih banyak? Ya, tentu ini ya yang kurang 3 itu. Ya, bisa dimengerti ya, mudah-mudahan ini ya. Nah, dan bisa dimengerti. Jadi memang kalau angkanya sih saran 6, tapi karena ini negatif maka dia lebih kecil nilainya, gitu, lebih kecil daripada negatif 3 dengan pengertian tadi ya. Dan bisa kalian pahami. Jadi kalau kita tuliskan ya ini negatif 3 itu nilainya lebih besar daripada negatif 6. Ya, negatif 3 nilainya lebih besar daripada negatif 6. Gitu. Dimengerti nggak? Kemudian negatif 15 dengan negatif 9, ayo
Kira-kira bagaimana? Mhm. Iya ya. Berarti negatif 15 itu lebih besar atau lebih kecil? Ya, kalau kita dengan pengertian tadi, misalnya, ini misalnya, sama-sama diminta untuk mengerjakan 20 soal. Ya, 20 soal. Nah, nih Mas Bintang, itu masih kurang 15 soal lagi. Ya, Mas Bintang masih kurang 15. Berarti udah mengerjakan berapa? 5 ya. Dengan Mas Putra itu masih kurang 9 soal lagi. Berarti mengerjakan berapa? 11 soal. Maka nilainya lebih besar yang mana? Yang inilah, ya kan? Ini. Karena dia hanya tinggal 9, berarti dia sudah mengerjakan 11. Kalau Mas Bintang, dia sudah baru mengerjakan 5, ya. Maka nilainya lebih besar yang 9. Maka negatif 15 lebih kecil dari negatif 9. Oke ya, bisa dimengerti ya. Kita tuliskan seperti ini. Negatif 15 lebih kecil dari negatif 9. Oke, masuk akal? Bisa dipahami ya? Oke, jadi kita perlu ada perumpamaan biar kita lebih mudah memahami konsep ini ya. Misalnya ini ya, hutang 100 dengan hutang 5.000. Ini jelas ya, ini lebih apa? Kalau hutangnya sih kecilan ini hutangnya kan. Ya, tetapi apa namanya? Cara punya, misalnya ginilah. Mestinya setiap orang itu tidak punya hutang, ya tidak punya hutang. Nah, dia hanya punya hutang 100, tapi si B ini dia punya hutang 5.000, si A punya hutang yang 100 saja, si B punya hutang 5.000. Nah, kira-kira kalau dalam kacamata kaya atau lebih punya siapa, itu lebih kaya yang mana? Lebih banyak yang punya hutangnya besar atau hutangnya kecil? Yalah, tentu yang hutangnya kecil, ya kan? Semakin kecil hutangnya berarti dia semakin punya, maka dia semakin besar. Ya enggak? Jadi mengerti enggak itu? Memang ini angkanya kecil ya, tetapi nilainya karena ini hutang, maka dia lebih besar daripada yang hutangnya 5.000. Ya enggak? Yang hutangnya 100 dia tinggal mengembalikan 100 saja. Ya kalau 5.000 dia harus mengembalikan 5.000, lebih besar hutangnya. Sehingga dia lebih kecil nilai kalau dalam apa ya, punyanya dia lebih kecil karena ini hanya tinggal 100 saja. Kalau ini dia masih harus 5.000 lagi. Ya, bisa dimengerti ya, ini pemahaman kita sehari-hari. Ya, kalau kita tuliskan negatif 100 itu lebih besar daripada negatif 5.000. Ayo. Bisa dipahami ya? Oke. Baik. Sehingga anak-anak sekalian, ya, kalau kita nanti di garis bilangan ini, maka sebenarnya kalau kita lihat ya, kita lihat negatif 3 di sini dengan negatif 6. Negatif 3 itu lebih besar daripada negatif 6. Bisa dipahami ya. Negatif 3 di kanannya, negatif 6 di kirinya. Nah, ternyata dia karena dia lebih kanan, maka dia lebih besar. Karena dia mendekati 0, ya kan? Berarti karena auto mendekati ke kanan. Negatif 15 berarti kan di sini ya, di sini. Lebih kecil dari negatif 9, negatif 9 di sini. Iyalah. Negatif 15 semakin ke kiri dia semakin kecil. Negatif 9 di sini, semakin ke kanan dia lebih besar. Nah, itu enggak? Sehingga semakin ke kiri itu semakin kecil nilainya. Ya, semakin kecil nilainya. Ya, hutang 100 mungkin di sini, negatif 5.000 semakin ke kiri kan. Ya, makanya wajar kalau kemudian negatif 5.000 itu lebih kecil, atau 100 itu lebih besar dari negatif 100 lebih besar dari negatif 5.000. Oke ya, sehingga kita juga bisa membayangkan posisi bilangan ini ketika ada di garis bilangan. Dia lebih kiri atau lebih ke kanan. Semakin ke kanan kayak ini ya, 15-nya di sana, 9-nya di sini, maka 15 itu lebih kanan daripada 9-nya, maka 15 itu lebih besar. Itu kalau bilangan positif ya. Kalau bilangan negatif, semakin ke kanan sama ya sebenarnya. Semakin ke kanan itu semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Entah untuk positif, entah untuk negatif. Intinya seperti itu. Semakin ke kanan dia semakin besar, semakin ke kiri dia semakin kecil. Nah, begitu. Nah, ini ya. Maka setelah kita paham dengan membandingkan tadi, maka kita baru mengurutkan. Ya, kita lanjutkan dengan mengurutkan. Tadi ya, semakin ke kanan semakin besar nilainya. Ya.
entah dia positif atau negatif. Kalau dia lebih kanan, dia lebih besar daripada yang lebih kiri. Nah, itu aja prinsipnya, ya. Itu yang harus kalian pahami. Dan kita bayangkannya letak bilangnya itu di garis bilangan di mana. Kalau dia lebih kanan, dia lebih besar. Kalau dia lebih kiri, dia lebih kecil. Nah, seperti itu. Nah, semakin ke kiri, semakin kecil nilainya. Nah, ini pengertian yang mudah-mudahan bisa kalian pahami. Ya, kayak tadi. Misalnya, berapa? Negatif 6 dengan 1. Nah, negatif 6 dengan 1 lebih besar mana? Nah, karena posisinya lebih kanan 1, maka iya 1. Dia kan punya 1. Negatif 6 kan nggak punya. Malah dia kurang 6. Ini sudah punya. Kan begitu ya. Jadi posisinya itu kita sudah megang 1, misalnya apel. Dia sudah megang 1 apel walaupun hanya 1. Dengan ini dia masih kurang 6. Belum punya. Dia masih kurang 6. Kan dia lebih besar. Begitu enggak? Jadi prinsipnya semakin ke kanan semakin besar. Maka kalau misalnya ini negatif 10 ya dengan 3, misalnya negatif 10 dengan 3, maka mana yang lebih kecil? Ya negatif 10, walaupun dia 10 tapi negatif. Enggak, 10 tapi negatif dia lebih kecil dibandingkan dengan 3 walaupun hanya 3. Nah, jadi biar logika kita biar paham ya, memahami pembahasan ini. Oke, ini contohnya. Ya, ada bilang 5, 7, negatif 3, 2, negatif 7. Ayo kita urutkan. Nah, urutkan mana yang lebih kecil. Nah, biasakan kalau nanti kita bertemu dengan soal seperti ini, kita pilih-pilih dulu aja lah. Ya, kita pilih-pilih dulu mana yang negatif ya. Ada negatif 3, ada negatif 7. Kita pilih dulu. Nah, yang sama-sama negatif ini mana yang lebih kiri? Nah, mana yang lebih kiri? Kalau negatif 3 sama negatif 7, mana yang kiri? Ya negatif 7 lah. Ya kan? Nah, makanya urutannya adalah ini lebih kecil, ini paling kecil karena dia paling kiri. Ya, pertama dia sama-sama negatif, yang sama-sama negatif yang paling gede angkanya ya, itu kan paling kecil malahan. Nah, maka kita nyusunnya seperti ini, negatif 7, negatif 3, beri yang positif, mana yang positif? Nah, kita udah paham, 2, 5, 7 gitu ya. Nah, seperti ini. Oke? Yes. Dan bisa dipahami. Kemudian, seperti ini ya. Negatif 12, 8, negatif 23, 10, negatif 4. Ayo, bagaimana urutannya? Seperti tadi ya, kita pilah dulu ya, kita pilah mana yang negatif ya, karena negatif itu berarti dia yang paling kecil gitu ya. Ada negatif 12, ada negatif 23, ada negatif 4. Nah, dari 3 angka ini ya, kita cek dulu mana yang paling kiri atau paling gede angkanya. Jadi kalau negatif itu lebih gede angkanya, lebih negatif dia nilainya lebih kecil gitu ya. Maka di antara 3 angka ini mana yang lebih kecil? Ya, negatif 23. Sehingga negatif 23 yang paling kiri sini ya. Baru kemudian berapa? Negatif 12, baru negatif 4. Nah, termasuk yang positif 8, 10 ya, sehingga adalah ya negatif 23, negatif 12, negatif 4, 8, 10. Nah, begitu ya cara mengurutkan bilangan bulat. Mudah bukan? Ya, jadi tekniknya adalah kita pilih dulu mana yang negatif ya, itu kita tuliskan lebih dahulu, cari angka yang paling gede negatifnya, dia yang paling kecil, itu prinsipnya. Kemudian diurutkan semakin ke kanan semakin besar nilainya. Baik anak-anak, pembahasan kita sampai ini dulu tentang bilangan bulat ya. Nanti insya Allah kita akan menyambung lagi di sesi berikutnya tentang bilangan bulat. Oke ya, tetap semangat. Semoga kalian dimudahkan dalam belajar matematika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.